Kemajuan bank-bank syariah di dunia terlihat cepat mendapat kedudukan. Hal ini disebabkan sebuah kepercayaan di kalangan umat muslim bahwa bank-bank konvensional memiliki praktek-praktek riba yang diharamkan dalam agama Islam. Perkembangan perbankan syariah diperkokoh dengan munculnya dasar hukum UU nomor 10 tahun 1998 serta UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pembiayaan adalah produk urgen pada sistem perbankan untuk mengetahui keberhasilan suatu lembaga, seperti perbankan syariah yang memberikan jasa terkait keuangan. Pada prinsipnya kredit dan pembiayaan dua hal yang sama. Sistem perbankan syariah yang berlaku di Indonesia ada dua sistem, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dalam dunia perbankan, mustahil semua kredit yang disalurkan berjalan lancar, akan ada sedikit atau banyak nasabah yang menunggak. Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Pertama, karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. Kapasiti kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. Kapital besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. Kolateral anggunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Kondisi keadaan usaha nasabah ke depannya, apakah memiliki peluang atau tidak. PT Bank Muamalat Indonesia, BMI, sebagai bank yang pertama menerapkan prinsip syariah di Indonesia, dan menjadi salah satu bank umum syariah di Indonesia, memiliki agenda utama untuk menjadi alternatif terhadap solusi-solusi keuangan masa kini dengan tugas utama sebagai pengumpul dan penyalur dana. Bank Muamalat berhasil menjadi bank syariah kedua setelah BSM dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp40,734 triliun. Urutan sebelumnya, Bank Syariah Mandiri dengan pengeluaran pembiayaan sebanyak Rp51,90 triliun. Setelah Bank Muamalat adalah BRI Syariah dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16,666 triliun pada 2016. Dari ketiga bank umum syariah tersebut secara berurutan yang memiliki tingkat NPF, Non-Performing Financing, paling rendah adalah Bank Muamalat, yaitu sebesar 1,40%. Kemudian BSM sebesar 4,29% dan BRI Syariah sebesar 4,47%. Data di atas menunjukkan bahwa Bank Muamalat mengalami penurunan tingkat rasio NPF sangat jauh, dari 4,20% di tahun 2015 menjadi 1,4% di tahun 2016. Hal ini memberikan gambaran telah terjadi perbaikan layanan terutama dalam manajemen resiko kredit. Macet penurunan ini bukan perkara mudah, apalagi hanya dalam 1 tahun saja. Tingkat NPF di Bank Muamalat ini bisa jadi turun diakibatkan oleh penerapan prinsip 5C. Prinsip 5C memang bagus untuk mengecek keberlangsungan pembiayaan yang diberikan. Rasa penasaran ini menjadi salah satu pendorong kami ingin menganalisis poin-poin utama yang diambil dari prinsip 5C. Beberapa bank bisa saja memberlakukan juga prinsip 5C namun berbeda dalam menentukan poin-poinnya. Dalam hasil penelitiannya mendapatkan bahwa 4 bank Swedia dalam menyalurkan pinjaman mengutamakan prinsip musyawarah dan seminimal mungkin menggunakan intuisi pribadi dalam membuat keputusan-keputusan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pihak bank biasa sudah menyiapkan deal-deal yang ingin dicapai. Dengan batasan-batasannya, kalau nasabah tidak memenuhi batasan tersebut maka akan terjadi pembatalan pembiayaan. Dari beberapa hasil penelitian di atas, secara garis besar perbankan dalam menentukan keputusan pembiayaan kepada nasabah terjadi perbedaan, di antaranya ialah penelitian yang dilakukan pada 2016 menemukan hasil bahwa dalam prakteknya hanya menggunakan 3C dan 1S, yakni karakter, capacity, collateral, dan syariah. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan pada 2010, yang hanya menjadikan aspek capacity dan condition of economic sebagai aspek pendukung untuk menguatkan data calon nasabah, sedangkan penelitian yang dilakukan menemukan hasil bahwa perbankan sangat berhati-hati dalam menentukan penyaluran pembiayaan.
yakni dengan melakukan pengamatan 5C bahkan menggunakan prinsip 7P, personality, party, prospect, payment, profitability, protection. Adapun penelitian Thornburg dan Hamlin, 2013, yang menemukan hasil bahwa bank lebih mengutamakan cara musyawarah dan mengurangi penggunaan intuisi dalam membuat keputusan pembiayaan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat celah perbedaan analisis atau pengamatan yang dilakukan pihak bank dalam menentukan keputusan pemberian pembiayaan, sehingga keberagaman analisis dalam melakukan keputusan pembiayaan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Ada banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penelitian ini. Beberapa di antaranya hampir memiliki kemiripan, namun kami tidak dapat mencantumkan semua satu persatu. Hafsa Orhan Astrom, Zainab, 2013. Credit Risk Management Pertaining to Profit and Loss Sharing Instruments in Islamic Banking, perbedaan untuk instrumen profit and loss sharing dalam perbankan Islam, di mana pendekatan manajemen risiko kredit klasik tidak cukup dalam konteks perjanjian. Kemitraan mudharabah dan musyarakah perlu memperhatikan aspek istimewa mereka, karena menggunakan instrumen profit and loss sharing karena tujuan ini, maka ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi secara khusus, yaitu pengaturan kontrak di mana bank meminta informasi terperinci mengenai jenis proyek apa yang akan dimodali, pengaturan akuntansi untuk menghindari melakukan manipulasi akan perjanjian awal, dengan cara keterbukaan informasi dan transparansi keuangan. Pembiayaan bank syariah. Pembiayaan merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan bantuan dana terhadap nasabah. Pembiayaan harus dilakukan oleh lembaga keuangan yang diakui oleh OJK sebagai otoritas jasa keuangan. Sebagai salah satu bank syariah, Bank Muamalat juga memberikan pembiayaan kepada nasabah. Adanya pembiayaan ini sangat bermanfaat terutama untuk nasabah, bank, dan pemerintah. Namun sebelum melakukan pembiayaan, lembaga keuangan akan melakukan pengecekan dan analisis secara mendalam terkait prospek pembiayaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kendala-kendala di kemudian hari. Ciri khas dari pembiayaan terhadap utang piutang bisa dilihat dari akadnya. Sifat pembiayaan berbeda dengan utang piutang karena ditujukan sebagai investasi kepada nasabah. Dalam lembaga keuangan syariah, biasanya menyalurkan pembiayaan dalam bentuk barang nyata, aset, dengan dasar akad-akad baik seperti konsep jual-beli, bagi hasil, ataupun sewa-menyewa. Dengan demikian, akad-akad yang diterapkan perbankan syariah memiliki kemungkinan besar jauh dari unsur riba. Secara umum, produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak berupa pembiayaan yang didasarkan akad jual-beli seperti murabah, istisna, dan salam. Berdasarkan poin-poin akad pada sewa-menyewa akan menghasilkan dua produk, yaitu ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Berdasarkan poin-poin akad, bagi hasil akan menghasilkan produk musyarakah, mudharabah, musakoh, dan muzarawah, dan berdasarkan poin-poin akad pinjaman bersifat sosial akan menghasilkan produk qordah dan qordah al-hasan. Menurut Ismail, 2011, beberapa komponen-komponen penting dalam pembiayaan syariah terdiri dari bank syariah, mitra usaha atau partner M, kepercayaan atau trust. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra, risiko, jangka waktu, dan balas jasa. Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Prinsip adalah sikap yang dianggap baik dan dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan 5C merupakan ukuran yang dipakai oleh bank untuk menganalisis dan monitoring pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Dapat disimpulkan prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank.
Dengan menekan pada prinsip 5C, pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan agar memperoleh keyakinan dalam hal pembayaran yang akan dilakukan di masa mendatang oleh debitur. Maka disarankan menggunakan standar minimal yang telah diterapkan, yaitu menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis keadaan debitur. Sedangkan prinsip 5C terdiri dari satu karakter. Menjadi bahan penting bagi bank syariah melihat kepribadian dan watak calon debitur sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Lembaga keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur, sehingga akan muncul willingness to repay dari calon debitur, yaitu keyakinan bahwa jumlah dan waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur sudah tepat dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu. 2. Kapasiti kemampuan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan juga perlu dilakukan pihak bank, terutama terkait sumber utama pemasukan calon debitur tersebut. 3. Kapital modal diperlukan sebagai ukuran persen dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon debitur akan semakin menambah kepercayaan pihak bank. 4. Kolateral agunan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila di kemudian hari terjadi hal di luar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran, maka agunan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan. 5. Condition of economy. Bagian ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur di masa yang akan datang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi di luar usaha calon debitur.